Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di pertemuan ketiga di mata kuliah kalkulus lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan subtema deret hingga dan tak hingga, teman-teman. Sebenarnya materi ini berkaitan dengan kemarin kita sudah pelajari pada konsep deret geometri tak hingga, teman-teman, ya. Langsung saja, yang pertama adalah deret geometri itu merupakan penjumlahan bilangan atau suku terurut di mana bilangan sebelumnya merupakan hasil perkalian bilangan tertentu. Yang kemarin udah kita bahas, geometri itu ada R yaitu rasio dan ada A. A itu adalah U1, teman-teman, seperti itu. Lah, suku ke N-nya dilambangkan dengan UN. Itu masih ingat UN rumusnya apa? Oke, UN geometri A kali R pangkat N-1, teman-teman. Itu untuk geometri seperti itu. Ya. Dimana di sini deret geometri dinotasikan dengan SN, ya, berarti penjumlahan hingga suku ke N, maka dimasukkan U1, U2, U3 sampai UN. Kemarin udah kita bahas juga, ada 2, kalau R-nya lebih besar maka R-nya di depan, R-1, kalau R-nya kurang dari maka 1 min R, seperti itu, teman-teman, ya. Berikutnya lebih lanjut, deret geometri tak hingga merupakan penjumlahan bilangan-bilangan dengan rasio tertentu yang banyaknya menuju tak hingga sehingga disimbolkan dengan N tak hingga. Ini bacanya N, ini lambang itu tak hingga, teman-teman. Nah, ini harus dipahami nih, lambang demi lambang. Nah, secara matematis, misalkan diberikan deret geometris suku pertama A, rasio R, maka deret geometri tak hingganya adalah, ini ada 2, teman-teman. Kata kuncinya kayak kemarin, kalau R-nya lebih besar, R-nya lebih kecil, tapi di sini dipersempit. Di sini nomor 1 itu R-nya untuk rentangan min 1 sampai 1. Maka di sini boleh min R-nya pecahan 2/5 boleh, min 3/5. Jadi yang penting jangan sampai lebih dari min 1, teman-teman, seperti itu. Nanti dirumuskan dengan apa? A 1 min 0 per 1 min R. Ini adalah rumusnya, teman-teman. Atau langsung aja sini. A dibagi 1 min R. Maka dinamakan dia apa? Konvergen. Jadi untuk R lebih besar min 1, lebih kecil dari 1. Diingat-ingat, teman-teman. Rumus ini untuk hanya R ini. Untuk selain itu gimana, Pak? Untuk selain itu, kalau Anda pengen cepat, ini nih. Selainnya, jawaban selain di atas, jawabannya itu tak hingga, teman-teman. Itu aja udah, nggak usah diapa-apakan lagi, teman-teman, seperti itu. Namanya deretnya dia menamakan divergen, teman-teman. Ini mudah ini, seperti itu, ya. Coba kita masuk ke contoh. Jadi kita lihat 4, 2, 1, teman-teman. Ini adalah jumlah deret tak hingga, dimana diketahui A-nya adalah 4, R-nya adalah apa? U2 dibagi U1. Maka 2 dibagi 4 sama dengan setengah, teman-teman, seperti itu, ya. Karena R-nya ini terletak di antara min 1 dan 1 atau setengah, bener nih ya. Maka udah harus dimasukkan ke rumus pertama. Jadi apa? Rumusnya A dibagi 1 min R. A-nya adalah 4, 1-nya tetap 1, R-nya setengah. Kalau saya pecahkan jadi 4 dibagi 1 kurangi setengah berapa?
setengah, maka diubah jadi perkalian. 4 dikali 2/1 sama dengan 8 teman-teman, seperti itu. Itu ya. Karena ini 8 maka dinamakan apa? Dinamakan konvergen ini. Konvergen. Contoh berikutnya mudah juga. A-nya adalah berapa ini teman-teman? 1. R-nya berapa? R-nya adalah 3. Karena R-nya itu bukan di antara min 1 dan 1, nggak usah dihitung. Maka jadi apa? Maka divergen limitnya tak hingga teman-teman, jawabannya. Udah itu doang teman-teman. Mudah kan ya? Oke. Ini ada lagi. Diketahui jumlah deret tak hingga adalah jumlahnya 24 ya. Jadi totalnya limitnya 24. Jika suku pertamanya 8, rasionya berapa? Ya dimasukkan teman-teman. Jadi S tak hingga 24, A-nya 8 dimasukkan. Jadi apa? A-nya 24 ini 24, A-nya 8, 1 min R. R-nya pertanyaan kan ya? Kalau dikalikan silang jadi apa? 24 kali 1 24, 24 kali R min 24. Terus berikutnya tinggal diubah ruas saja. Jadi apa? 24-nya ke ruas kiri jadi 8 kurangi 24 adalah min 16. Min 24R, R-nya di berapa? Min 16 min 24 disederhanakan jadi apa? 2/3. Itu teman-teman. Dan nomor 3 ini dia dinamakan deretnya konvergen. Kenapa kok dinamakan konvergen Pak? Karena R-nya terletak antara min 1 dan 1 teman-teman. Seperti itu. Itu ya, mudah ya. Baik. Satu contoh lagi, ada sebuah bola ketinggian 10 meter. Kemudian memantul kembali dan ketinggian 4/5 dari ketinggian sebelumnya. Begitu terus sampai bola berhenti, maka berapa meterkah bola yang ditempuh bola itu? Maka jawabannya apa? Kita buat sketsa gambar dulu. Ini 10 meter awal ya, ke bawah. Berikutnya dia naik 4/5 kali ketinggian awal. 4/5 kali 10 coret-coret 2. 2 kali 4 adalah 8. Begitu pula selanjutnya kalau dibuat seperti diagram ini. Ini juga 6/4. Teruskan juga. Nggak usah sampai itu, minimal ada 2 saja teman-teman. Lah R-nya otomatis R-nya itu apa? Ya ketinggian itu. Perkalian itu. Berarti R-nya berapa? 4/5 teman-teman. R-nya 4/5 ini R-nya terletak di antara min 1 sama 1 teman-teman. Benar kan ya? Berarti dia akan konvergen teman-teman. Seperti itu. Sehingga kalau kita mencari berapa lintasan naik atau turun, kebetulan turun sama naik sama, maka pakai tak hingga teman-teman. A-nya adalah 8, dipakai yang pertama teman-teman ya. Dibagi 1 min R. 1 kurangi 4/5 jadi 1/5. Ubah perkalian 8 kali 5 berapa? 40 seperti itu. Sehingga jumlah lintasannya apa? Awalnya adalah 10, lintasan naik sama lintasan turun. Kebetulan ini sama, maka 2 kalinya teman-teman. Jadi berapa? Awalnya adalah 10, 2 kali lintasan naik 40 misalkan. Maka temunya 90 teman-teman. Oke, itu untuk pembahasan deret tak hingga seperti itu. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ini seperti biasa ada oleh-oleh yang harus Anda coba seperti teman-teman. Oke ya. Ini ada ginmal ini Pak. Ini berarti ada plus, berarti dia maksudnya apa? Ini dia suku kedua tuh minus teman-teman. Nah, ini juga suku keduanya minus teman-teman. Nah, seperti itu. Dicoba sama teman kelompoknya teman-teman ya. Semoga bisa mengerjakan. Dari saya cukupkan sekian. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.